Ya, kita bicara ini kota kita ya. Kota dan Kabupaten Kediri ini kalau kita lihat kan memang luar biasa ya. Iya. Dan mungkin Mas Fitra sendiri, dan ini sudah jadi konsumsi masyarakat luas terkait tentang mitos-mitos yang beredar di Kediri ya. Terkait mungkin banyaknya pemimpin negeri yang tidak berani datang ke Kediri. Nah, kalau Anda melihatnya seperti apa ini, Mas? Takutnya kalau udah nggak jadi lagi. Iya, takutnya setelah dari sini nanti langsung lengser, entah dari mana caranya, pokoknya lengser gitu. Akhirnya kan banyak toh, memang terbukti tidak berani ke sini, kecuali yang mau pensiun lah ya. Kediri. Kalau pandangan liar lah, kembali lagi kita jangan ngomong-ngomong tentang itu. Soalnya aku itu kalau melihat jabatan itu, yang penting itu abot lah jabatan. Jadi Mas Yakub ini pertanyaannya angker-angker. Jadi gini aja lah, wis. Enggak angker. Kediri ini menurut saya, ini beberapa yang cerita aja, cerita, dan saya kita juga sharing mengalami, ya. juga mengalami. Ada beberapa teman juga lebih sepuh, ada beberapa juga pejabat juga. Kadang itu suksesnya uang itu ya dia balik nih ke diri mana. Itu aku menemukan itu ada, dan saya juga akhirnya juga tahu ternyata dari Mbah itu juga asli di daerah sini dulu kayak gitu. Ternyata titik-titik, bukan titik yang ngarani apa ya niki. Bahasane sing paling enak sing ben gak dibully. enggak dibully. Kalau insya Allah sih seperti ini aja, seperti ini. Gimana kiasannya ini? Biar bisa diterima. Jabatan itu sebuah amanah. Amanah itu kadang iso nggawa kamu ke hal ini rezeki. Bentuk rezeki ya, bentuk rezeki ya. Ini nanti biar gak tersinggung. Rezeki itu kadang kita harus kritis. Janjane iki rezekiku apa iki malah rezeki musibah? Bukan. Oh, bukan. Iki jane aku untuk rezeki. Iki jane iki rezeki apa musibah? Musibah. Paham maksud saya? Ya, paham. Lebih ke situ menurut saya kalau di Kediri itu. Kalau pemimpin ada juga yang dikasih rezeki, caranya Allah untuk menyelamatkan ben apik dhewe gak luwih nemen maneh. Iya. Nah, seperti itu, Om. Menurut saya sih paling enak seperti gitu, wis. Jadi bentuk rezeki. Kadang itu kita kudu kritis. Ki aku untuk duit iki. Iki bentuk karo Gusti Allah iki memang dikek rezeki apa aku dikek musibah. Jadi kita lebih kritis. Golek dhisik, Om. Lah, kadang kan ada lagi. Kalau menurut saya terus jujuk langsar. Ya mungkin itu memang bentuknya Allah aja untuk menyelamatkan ben apik gak luwih wis sakne kekasihku iki. Bentuk kekasih aja, Om. Bentuknya gitu sama Allah, sama Tuhan, sama kita hambanya sebagai kekasih aja gitu. Ini bentuknya seperti itu, jadi tak selamatnya aja. Jadi langsat itu belum terus ada yang ngomong langsar karena ya agak api ini kan kembali ke diri masing-masing. Betul. Kan ada juga yang bagus terus juga di langsar kan memang bentuknya Tuhan aja untuk menyelamatkan beliau. Ben amrih kak luweh ekstrim. Mungkin seperti itu ya. Tapi hal ini diyakini untuk pemimpin saat ini ya. Sampai sekarang. Sampai muter dulu harusnya bisa lewat. Nggak ada yang berani ke Kediri ya. Betul. Indahnya Kediri. Indahnya Kediri. Saya sebenarnya sempat, ini pemikiran liar saya ya. Itu mitos itu bakal hilang 2024 gitu. Bukan. Gitu. Ya bisa jadi gini, bisa jadi. Ini saya ya. Mitos itu bakal hilang kalau yang jadi pemimpin negeri atau raja ini orang Kediri atau keturunan dari Kediri. Jadi dia kalau ke Kediri itu pulang, bukan dia berkunjung, bukan enggak, dia ke Kediri mau pulang. Jadi itu mitosnya otomatis langsung terbantahkan langsung ya. Iya. Ini bareng ya. Nah, iya jalan ini. Waduh, ini direstui nih berarti. Iya. Kita Om Yakub 2024 itu. 2024 itu. Ya, mungkin bisa seperti itu. Ya, alhamdulillah kita beruntung lah kita merupakan putra Kediri ya. Saya sangat bangga dan di Kediri itu banyak. Contohnya kemarin itu beberapa hari itu saya sangat kangen. Entah kenapa pikiran saya kok pengen ke yang Bonjolano. Saya
kemarin pengen ke sana sekali. Sampai aku jam 12 malam itu Saya pengen ke sana. kemarin bahas itu. Jam 12 malam itu saya pengen ke sana. Semua berangkat sama beberapa temanku di depan rumah. Mas nyeling di. Melaku yo terno. Bah, gak wani Mas, jam 12 bengi. Wis gak wani budal dhewe. Enggak kontak saya. Habis itu terus istri saya anak saya telepon. Pi kemana? Saya papi atene, wis gak usah pulang dulu. Akhirnya saya nggak jadi berangkat tuh. Pokoknya pengapesanku tuh anakku sing lanang gitu. Oh iya. Habis itu mau berangkat. Besoknya siang saya ke sana. Habis saya naik, lama nggak naik. Naik. Kuat yo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari sana saya baru tahu menjadi orang ikhlas itu ternyata harus siap di posisi yang paling tidak nyaman. Sampean wong ikhlas ngomong sampean wong ikhlas batal. Jangan sampai terucap itu ya malah ya. Tapi sampean agak ngomong sama dedet ngomongan. Iya. Ya, gimana ya? Ya Gusti Allah kayak gitu loh modelnya. Menurut jadi kekasihnya caranya kayak gitu. Dan aku melihat beliau, kenapa arek-arek kita kok gak banyak yang belajar dari sejarahnya beliau. Sampai sekarang saya masih mencari loh, belum temu loh sampai sekarang. Maksudku beliau secara itu konkret siapa? Sampai kayak gitu. Kok bisa sampai beberapa di artikel di internet itu saya sampai lihat itu sampai Robin Hood. Ini berarti ada orang hebat bro, di Kediri ini dulu bro. Yeah. Dan meninggalnya juga, ya Allah. Sampai aku ceritanya kan kayak gitu, Masya Allah. Jadi untuk menjadi orang ikhlas itu harus siap di posisi yang paling tidak nyaman. Tapi saya yakin itu memang caranya Allah, biar beliau orang-orang seperti itu tidak tambah menderita. Wis mulai ndek dunya sing nyata. Wis berjuang ndek kene karo aku. Mungkin kasih lah, mungkin gitu, mungkin lah. Itu berarti anu ya, kalau menurut jenengan berarti cerita tentang beliau itu tidak hanya mitos ya? Menurut saya kok tidak. Menurut saya, ya bisa salah, bisa tidak. Tapi menurut saya kok enggak. Dan kejadiannya memang seperti itu? Adanya atau gimana? Saya pengen mencari di situ, karena ini ngomong liar ya. Untuk dimensi-dimensi, kadang orang nggak bisa. Terus kita untuk mencoba, karena saya sudah sangat pengen, rasa pengen, itu nanti yang terjawab itu bukan dari bahasa sing di sana. Paham nggak maksud saya? Ya. Sing enek teko pikiranku. Betul. Lah saya nggak mau kayak gitu. Karena jenengan pasti paham lah, untuk melakukan hal seperti itu kita harus benar-benar nol. Iya. Lah kayak gitu. Jadi saya mencoba sampai mencari beliau, sampai kan kemarin sing tangan awak ini di tangannya di mana. Sampai beberapa kemarin saya sampai ke Pari kemarin. Katanya di Pari ada spot di situ juga. Cuma saya mau masuk ke lokasi situ, beberapa titiknya jalan masih ditutup. Soalnya memang kalau kita ke atas itu itu energi yang di luar itu juga. Iya. Jadi malah mengganggu pikiran kita. Yes, betul. Jadi kita misalnya sudah di sana, ya, yang meditasi, ini seperti ini, aduh, jadi kacau akhirnya. Jadi titiknya ya kayak umpama kita Suronan ya. Saya Suronan itu selalu mencari tempat yang benar-benar. Mungkin jenengan juga merasakan circle orang-orang suka kesunyian, kok sampean juga. Itu menemukan keindahan di situ. Betul sekali. Makanya sejak ini lah, saya kan juga belajar dari orang-orang pertama sama jenengan cerita orang dulu itu sampai naik gua dan lain-lain. Seperti Kanjeng Nabi aja dulu juga sampai di gua. Orangnya kita juga. Kanjeng Nabi posong rot maam kurma, ngene kita juga. Jadi kayak gitu loh. Ada apa ini? Kok sampai kayak gini? Aku sampai kayak gitu. Nyapa awak dhewe kok sampai gak kayak ngene iki. Kita lebih bangga dengan kita gaya TikTokan tapi tidak jarah kita. Gaya TikTok. Iya benar. Benar kan? Iya benar sekali. Sekarang itu orang lebih keren kalau videoku sudah masuk di YP dan lain-lain. Oke. Sudah muncul di beranda kalian istilahnya. Kamu dengan sejarah kamu harusnya kamu lebih bangga, Bro. Ini kemarin aku sampai menangis jadi. Berat ternyata untuk menjadi orang ikhlas itu seperti ini. Tapi memang Allah itu derajatnya beliau sama makomnya beliau dikasih fadilah sama Allah itu untuk itu. Sampai ya Allah. Kalau tahu ceritanya Masya Allah. Nah, aku ya mungkin kalau nanti ada beberapa artikel yang bisa kalau pengen juga minta ceritanya. Saya
1 minggu itu pengen ke sana banget. Sampai saya kemarin pengen tipis-tipis selama nggak bikin vlog tuh, pengen gaya-gaya lah. Tapi nggak tak upload YouTube, tak upload di Facebook aja. Datang ke sana, ke puncak, angin pastilah, sama paham ya di situ. Wes itu. Yang terakhir tuh muser pas di pohon simpah, itu ya Allah. Di situ terus saya tawasul aja, ya Allah. Provokasi sampean ini. Dan saya itu sombong. Kita mau masuk gerbangnya itu loh, sudah loh. Ya. Luar biasa. Ya mungkin nanti apa ya, ini generasi teman-teman yang milenial bisa berkunjung. Saya berharap teman-teman milenial, apalagi saya mohon doa dari subscribe-nya dari channelnya ini untuk Al-Fatihah ke masyarakat. Beliau orang yang sangat berpengaruh di Kediri itu. Betul sekali, ya. Saya merasa hati kehilangan beliau. Beliau bisa membawa cerita tentang kebesaran dulu Nusantara dengan gaya milenial beliau, dan milenial bisa sampai ya Allah. Ya semoga kita nanti bisa mengikuti jejak beliau ya. Beliau dan bibit-bibit Kediri harus banyak. Harus sih. Saya merinding. Dari tadi kita cerita gimana? Ya? Ini luar biasa ya. Gimana ya? Ya semoga lah. Mungkin ya pada kesempatan ini kita juga ya tadi mengucapkan duka cinta mendalam atas berpulangnya Mas Raka. Semoga mendapat tempat terbaik lah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya kembali lagi Mas. Terkait tadi kan sudah dikiaskan tentang sosok pemimpin yang berkunjung ke Kediri tadi ya. Kalau kita mungkin menyimak pesan leluhur Raja Jayabaya terkait tentang Satrio Piningit ya, itu kan beliau sudah istilahnya memberikan penjelasan 7, sudah turun ke 7 pemimpin di Nusantara ini. Ini ke-7. Ini sudah ke-7. Ini kalau menurut Mas Fitra ya, sekali lagi ya, ini bukan sekali lagi, terusin nanti ya. Jadi ini apakah memang sudah akhir masa apa ya istilahnya, masa yang sudah diberikan untuk Indonesia, untuk Nusantara, atau hanya setelah ini mungkin harus ada kompromi politik lagi untuk membuat tatanan baru? Ini ngomongnya saya ke cara Gusti Allah aja. Gusti Allah. Jadi bener ya, 7 ya sudah ya, ini ya. Ya pitu itu pitulungan kalau saya. Pitulungan. Mungkin saja. Dan saya kok punya greget itu, ya memang insya Allah ke perubahan itu ke 2024. 2024 ke 2045? Gak sampai? 2030? Los. Itu titik di mana ya mungkin cara berpikir ya. Kita kalau melihatnya kayak gini lah, milenial lah hati. Iya, betul. Gimana? Pemilih aja besok ganti milenial semua. Milenial itu bukan hidup yang sewu. Milenial itu sekarang tidak butuh pencitraan. Gak butuh ngene-ngene. Milenial itu lebih santai, dia ngopi, HP-nya sekarang sudah lebih bagus kayak gitu. Kerja juga lebih santai. Dan itu generasi milenial itu generasi yang iso memperpandakan dengan kemajuannya dia. Mungkin caranya Allah untuk menyelamatkan. Saya sampai sekarang kayak gini, kalau ada orang bertanya, Mas Indonesia kok gini? Sedino triliunan uang bertakbir Allahu Akbar ke Gusti Allah. Masa Gusti Allah ra tigonya? Mesti gak tigonya Indonesia. Siapapun pemimpinnya. Menurut saya seperti itu. Ya mungkin nanti ada caranya Allah untuk menyelamatkan para hamba-hambanya. Semua. Menurut saya seperti itu. Ya moga-moga mawon. Mungkin Allah mengirimkan beberapa, kalau orang sini itu ngarani Satrio Piningit itu Ratu Adil. Ratu Adil itu bukan hanya dalam hanya untuk Indonesia apa dunia ini? Otomatis kalau membawa semua power, otomatis kan ya. Kanan kiri kan hari ini kan lagi rada bengkerengan lah. Ya. Lah saat yang kita tampil lah gitu aja. Kita agak tampil. Jadi umpama
Dajjal karo Najuk Majid geger dhewe ya wis lah. Awak dhewe ndang kuwi ndang dan persiapan persiapan untuk menata lebih baik lagi. Betul sekali. Berarti memang apa namanya, titah Soekarno yang mengatakan Nusantara akan menjadi mercusuar dunia itu bakal tercapai ini ya. Ini sudah ada tahapan-tahapannya ya. Itu insya Allah itu 15 atau 10 tahun. Karena saat saya melihat dulu itu seperti melihat keemasan. Keemasan itu umpama seperti aura orang. Aura orang itu kadang kalau kita susah, aura kehitaman di belakang kepala kan biasanya kelihatan. Kalau spiritualnya tinggi kok jenengan barang itu keungunannya kelihatan. Nah saat saya kemarin tuh tanpa sengaja itu saya kan sering sowan ke Jogja, dimana saat itu saya di titik di Ratu Boko. Saya sedikit meditasi bentar, ya bukan meditasi lah, ya biasa lah, kayak duduk biasa. Melihat seperti, ya ini loh, ini kok enek kok kayak rumah saku itu kayak podo karo kayak enek cahaya kuning itu koitan. Opo Bambang Wetan ya, sampai kayak gitu. Paham ya maksudnya menjelaskan? Opo ini kyo jenenge Bambang Wetan ya, terus sampai kayak gitu. Habis itu terus saya pulang, pasti nangis lah. Saya makanya itu kemarin saya itu baru ngeh artinya Bambang Wetan itu gitu. Makanya itu teman-teman digoleki iki lagu Bambang Wetan iki jane artinya apa tuh? Kadang itu memang kayak gitu, orang-orang zaman dulu itu apa dia kudu goleki. Betul. Bagusnya gitu.